Yo, hello Peppers, balik lagi di channel Yo Vape. Oke, kayak biasa di depan gua ini udah gue siapin semuanya. Ada tang potong, tang jepit, obeng ukuran 2 mm dan pinset. Oke, udah gue siapin semua ini. Kali ini gua mau bikin atau gue mau recoil frenzy pot, atau cara mudah ganti kawat dan kapas coil frenzy kit. Oke, kali ini kita mau nge-recoil ya, karena udah dari lama banget banyak yang minta recoil frenzy. Oke, ini udah full baterai ya, kemarin atau sebelumnya udah gue cas, udah penuh. Nah, usahain kalau lu mau nge-recoil, lu usahain device-nya itu dalam keadaan off atau mati. Langsung aja kita bikin coil si frenzy kit ini. Nah, karena gue di sini nggak tahu dia isi coilnya itu jenis kawatnya apa, jadi kita bongkar aja dulu deh. Oke, kita bongkar. Nah, ini gampang kok bongkarnya kayak gini. Oke, tapi sebelum lanjut, jangan lupa bro, subscribe dulu, subscribe. Oke bro, thank you. Oke, ini dia cartridge-nya. Karena kita mau bongkar coilnya, di sini dia kayak kemarin yang udah gue jelasin tempat ngisi coilnya, dan di sini ada rumah coilnya. Jadi dia ngisi coilnya di sini. Nah, di sini coil yang kita mau ganti ini adalah coil yang pre-install. Jadi dia jenisnya coil NS Mesh Kantal A1 0,7 ohm. Nah, ini dia ya. Ini bakalan kita recoil. Nah, sebelumnya lo bersihin dulu. Ini udah kosong ya tangkinya. Kalau masih isi jangan lo coba lo taruh kayak gini, takutnya tumpah. Oke, kita bersihin juga, kita lap dari sisa-sisa coilnya atau dari sisa-sisa liquidnya. Ini dia. Coilnya kecil banget. Kalau kita mau recoil juga ukuran coilnya kira-kira berapa yang kita pakai. Di sini gue coba pakai ukuran 2 mm obengnya. Ini dia, kecil banget kan? Kita bersihin dulu atau kita lap rumah coilnya dari sisa liquid yang sebelumnya. Yaudah, langsung aja kita bongkar si coilnya ini. Nah, di sini lo perhatiin ya, dia ada coakan buat kawat. Nah, kalau di Melotrim ini sama kayak gini, tapi dia nggak ada coakan begini. Adanya di rumah coilnya, bukan di kuncinya. Oke, ya langsung aja kita cabut deh kuncinya, kita copot dan kita lihat isi atau coilnya kayak gimana si mesh kantal ini. Ini dia kuncinya ya, kita taruh dulu dan baru lu perhatiin dulu letak coilnya ada dua, yang satu di dalam karet, yang satu di luar. Nah, kayak gitu nanti lo posisinya. Ya, langsung aja kita bongkar karetnya atau kita copot karet sealnya ini. Sama dia kayak Melotrim ini, cuman dia warnanya hitam, agak kecil ukurannya. Oke, ini dia ya sealnya, karet sealnya. Kita simpan aja dulu. Oke, baru kita copot si coilnya ini. Nah, bisa lo tarik langsung, dia gampang kok. Ini dia kapasnya, panjang banget kapas, kemungkinan dia tebel tapi diameter coilnya kecil karena dia pakai jenis mesh ya. Ini kita lihat. Nah, ini dia coil meshnya. Udah hancur, malah dia udah putus nih. Ini dia coil meshnya, NS Mesh Coil Kantal A1 07 atau 0,7 ohm. Ini dia ya. Lanjut, ini kita simpan aja di sini. Dan kali ini gue mau recoil pakai wire Kantal A126 AWG by Youth. Ini udah gue potong kira-kira 10 cm ya. Oke, langsung aja kita lilit. Di sini gue pakai obeng 2 mm. Dan gue mau bikin 4 lilit vertical coil. Nah, karena ini coil pots ya, yang tadinya pakai mesh kita pakai recoil kawat round wire. Nah, ini dia udah jadi 4 lilit. Nah, usahain jenis coilnya dia ini dia renggang ya, jadi kayak renggang ya, space coil lah gitu. Oke, nah kalau udah jadi kayak gini posisinya, boleh lu rapetin, jangan terlalu renggang juga, lu ukur sama tingginya sih rumah coil pot ini. Nah, lu rapetin boleh. Sekarang kita bentuk jadi vertikal. Nah, kakinya kita tekuk ke bawah gini, mirip persis banget kayak gua nge-recoil Melotrim mini kemarin.
Lu bisa lihat videonya di sini. Di atas ini udah gue bikinin video tutorialnya recoil Melo 3 Mini iStick Pico. Ini dia hasilnya ya. Baru kaki yang positif atau negatifnya udah gue tekuk. Nah sekarang kaki yang satunya lagi kita tekuk sama kayak yang satu ini, kita tekuk ke bawah. Nah jadi caranya gini, lu pegang dulu ujungnya baru lu tekuk ke bawah kayak gini. Oke, nah jadi kayak gini ya. Jadi ini coil vertikal buat pot Frenzy Kit. Nah ini dia. Oke, nah buat karena kita belum tahu nih berapa hasil resistensinya, lalu boleh pakai cara ini, lu ukur hasil ohmnya berapa pakai cara ini. Nah di sini gue pakai iStick Pico dan RDA Tsunami buat ngukur dapat berapa hasil ohmnya. Nah kayak gini, lu lihat ya, lu bisa contoh caranya kayak gini. Jadi gue pakai trik ini cuman buat tahu hasil resistensi lilitan coil yang buat pot ini gue pakai. Nah ini dia ya, ini caranya kayak gini, simple banget. Nah, ini dia dapatnya 0,66 ohm. Nah sedangkan kantal mesh yang tadi dia dapatnya 0,7 ohm. Jadi kurang 4 titik lagi kita udah sampai di resistensi yang coil bawaan. Nah, ini belum stabil ya, kita driven juga boleh. Ini boleh lu driven kok. Ini boleh lu driven tapi jangan terlalu. Nah kayak gini cukup melihat ratanya nyala dari si coil ini. Kalau udah baru lepas lagi. Ini menurut gue udah ya. Kita cek lagi dapat hasilnya berapa stabilnya. Ini dapatnya 0,63 ohm. Masih belum stabil lah kira-kira. Udah kita tes aja nanti kita lihat. Oke, langsung kita copot lagi. Kalau kita udah tahu hasil ohmnya, kita copot lagi, kita rapiin lagi kayak semula, baru kita pasang di rumah coil Frenzy Kit ini. Nah karena ini masih panjang, biar nggak terlalu sulit kita potong aja kaki-kakinya. Jangan terlalu pendek juga, nanti lu juga susah masukin ke kuncian si rumah coil si Frenzy ini. Oke, kalau udah kayak begini tinggal kita masukin kapasnya. Nah caranya wicking ini juga sama kayak waktu kemarin gua nge-wicking Melo 3 Mini. Nah kayak gini ya, gue jepit di antara kakinya yang panjang ini, yang paling panjang. Oke udah kayak gini baru gua lilit ke arah depan. Lu pastiin dia nutupin semua coilnya ya. Oke lu rapetin, lu ukur seberapa tebalnya dari rumah coil Frenzy pot ini. Boleh lu ukur dulu deh di rumah coilnya dulu kayak gini. Di sini gua ukur kayaknya ketebalan ini udah cukup. Nah di sini kita potong. Ini boleh lu rapiin dulu, lu padetin supaya nggak terlalu sulit masukinnya. Lu padetin kayak gini caranya. Baru kita masukin dari arah bawahnya, karena yang lubang rumah coilnya itu lebih kecil yang atas. Ini menurut gue juga ini masih ketebalan, kita potong lagi sedikit. Nah sesuaiin aja deh. Muat baru kita dorong ke atas, nah ini ke dalam ya. Usahain dia padat di lubang pinggir-pinggirnya ini ya. Nah kayak gini. Kalau udah kayak gini lu boleh cabut obengnya, lu balikin. Nah kayak gini, jadi kelihatan kaki coilnya. Ini dia hasilnya ya, sebelum kita pasang karet sealnya. Oke kalau udah begini kita tinggal pasang karet sealnya. Jadi mesti lu ingat kawat yang satu ada di dalam karet dan yang satu lagi di luar karet sealnya. Caranya ya kayak tadi yang gue bilang, satu kawat di dalam karet dan satu lagi di luar karet ini. Lalu lu kencengin kayak gini. Oke, nah ini dia. Buat yang positif di dalam, buat yang negatif di luar karet. Oke, tergantung lu aja yang mana yang mau lu tempatin. Yang jelas
yang negatif itu di luar. Baru kita pasang kunciannya. Nah, obengnya ini lu jadiin patokan sambil lu ngedorong, sambil lu tarik obengnya. Kayak gini. Kalau udah pas, bisa lu tekan pakai tang. Nah, sambil obengnya lu tarik, jadi dia ngedorong ke bawah. Nah, kayak gini baru bisa lu copot obengnya. Nah, kalau lu tes dia masih sempit tarikannya atau masih berat, lu boleh longgarin lagi kayak gitu caranya. Oke, kita potong aja kaki koilnya yang berlebihan. Usahain sampai bersih ini ya, jangan ada yang kesisa, karena dia bisa bikin short atau miser atau short arusnya. Ini gue cek di electric mode lagi, dia dapat hasil yang stabilnya dia 0,64. jadi tinggal kita pasang. Oh ya, buat lo yang masih bingung milih kawat atau wire, lu bisa cek playlist di atas ini. Nah, ini dia. Nah, sebelum kita isi di tank, trik buat main di RTA atau pot, kita basahin dulu kapas yang ada di koilnya ini. Yang mau dipasang ini lu basahin dulu kapasnya, supaya kita nggak terlalu lama nunggunya buat si liquid ngeresap ke kapas ini. Oke, jadi tinggal kita pasang, masangnya juga gampang, tinggal kita masukin dan kita tekan, putar ke depan kayak gini. Oke, ini udah kepasang dan tinggal kita isi oxpazu. Di sini gue pakai oxpazu yang kemarin. Kita isi sedikit-sedikit aja ya, karena dia kalau nggak kelihatan ini dia cartridge-nya gelap, jadi nggak kelihatan seberapa penuhnya kalau nggak kita di tempat terang gitu. Oke, ini udah penuh, tinggal kita pasang ke device-nya. Ini dia hasilnya, kita tes. Nah, di sini udah nyala atau udah ready device-nya. Kita tes di level 1 dulu dengan LED warna putih 2,5 volt. Nah, di sini di LED putih ini 2,5 volt. Kalau itu masih sedikit ya, mungkin dia belum meresap. Kita tes aja di LED yang warna biru 2,7 volt. Oke, lumayan kalau buat di 2,7 volt ini. Nah, sekarang kita tes di yang hijau 2,9 volt. Lumayan kalau buat yang hijau ini, cloudnya rada lumayan, rada banyak. Mungkin karena voltasenya dia agak lebih gede. Tapi jujur kalau buat flavor ini dia tipis banget, bahkan kayak cuman wangi aja. Jadi menurut gua sukses, recoil kali ini mantap, berhasil dan recommended. Oke, menurut gue ini dia cara ganti coil Frenzy Kit, mantap, sukses. Oke, segitu aja dari gua. Thank you buat yang udah nonton video gua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Yo, Feb. Yo.